ini adalah era di mana setiap kota tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Harus berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Tentang Kota Bandar Lampung, Bapak mau bagaimana respon Bapak tentang Kota Bandar Lampung? Makanya Apeksi sekarang fokus untuk bisa merumuskan satu konsep di mana kalau kita adakan kegiatan itu maka akan ada dampaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, pemirsa, saya saat ini sedang berada di arena hari ulang tahun ke-22 Apeksi atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, yang kebetulan Bandar Lampung menjadi tuan rumah pada ulang tahun yang ke-22, di mana berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2022. Bersama saya sudah hadir Ketua Dewan Pengurus Apeksi, yaitu Bapak Bima Arya, udah juga kita kenal sebagai Wali Kota Bogor. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk duduk di sini sebentar. Pak Bima Arya, mungkin bisa dijelaskan Pak, di usia 22 tahun eksistensi apa ya Pak yang ada dalam Apeksi ini Pak? Apeksi sudah 22 tahun, sudah panjang aktivitasnya. Kalau di masa lalu Apeksi banyak difokuskan untuk menjadi penyambung kebijakan pemerintah, untuk menjadi target-target dari sosialisasi pemerintah. Nah, saat ini kami memfokuskan pada beberapa hal. Yang pertama, kita ingin tidak hanya jadi target sosialisasi, tapi kita ingin jadi referensi kebijakan. Jadi kalau pemerintah pusat ingin merumuskan aturan, ingin meluncurkan kebijakan, maka harusnya melakukan pembahasan dulu dengan Apeksi atau mendengar masukan dari Apeksi. Oh, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini adalah era di mana setiap kota tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Harus berkolaborasi. Berkolaborasi ya. Jadi kami betul-betul fokus untuk mengembangkan jejaring yang memungkinkan setiap kota bisa berkolaborasi. Jadi ada contoh-contoh yang baik yang bisa diadaptasi gitu ya. Diadaptasi oleh kota-kota di seluruh Indonesia. Oke. Kolaborasi itu dalam bentuk apa saja Pak? Mungkin secara tidak tersurat ya, bahwa kan antara pemerintah kota ini saling bersaing sebenarnya, berkompetisi itu untuk menunjukkan yang terbaik. Kolaborasi apa yang sudah dilakukan sejauh ini Pak? APBD itu kan terbatas, nggak bisa semuanya bersumber dari APBD. Iya. Makanya dengan model-model mengembangkan jejaring, kerjasama akan terbangun, sehingga ada banyak yang bisa jalan tanpa mengandalkan APBD. Oke. Misalnya, dan itu udah jalan Pak? Sudah ada yang jalan? Saya kira banyak sekali di seluruh kota ya. Banyak sekali sekarang organisasi internasional atau perusahaan yang fokus kepada isu-isu perkotaan. Isu-isu tentang climate change, isu-isu pengelolaan sampah, isu-isu kultural, ya isu-isu tentang teknologi, kreatif digital, pendidikan, banyak sekali. Yang sedang trending saat ini salah satunya adalah pengembangan UMKM ya Pak. Seperti tadi pada saat pembukaan Bapak sampaikan bagaimana UMKM ini mendapat panggung di setiap kota dalam anggota Apeksi. Hal apa yang ingin Bapak targetkan dalam hal ini untuk UMKM sendiri Pak? Kalau kita pelajari, banyak kota di Indonesia yang berhasil bertahan di masa pandemi atau bahkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, itu karena bertumpu pada UMKM. Karena bisa membidik yang menjadi tren baru setelah pandemi. Ada produk-produk yang kemudian diminta. Ada kemudian juga kemitraan yang terbangun dengan berbagai pihak sehingga terjadi perputaran roda ekonomi gitu ya. Jadi itulah yang saya kira sekarang bisa dikuatkan ya semangatnya di antara anggota Apeksi. Kalau bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana pembinaan UMKM di Kota Bogor sendiri Pak? Pertama, kita pastikan persoalan yang ada kita lakukan langkah-langkah untuk memecahkan itu, ya, yaitu pendataan. Jadi data ini selalu menjadi masalah klasik, tumpang tindih, simpang siur. Ada data dari pariwisata, ekonomi kreatif, ada data dari Perindak, ada data dari UMKM gitu ya. Tumpang tindih ya. Tumpang tindih semua, itu satu. Dan yang kedua, seringkali kita kebingungan melakukan apa dengan biaya terbatas. Nah makanya kita dorong ketika data yang sudah jelas, mana yang digarap oleh
dinas ini, mana daerah koordinasi itu, dan Ya. mana yang kita tawarkan kepada pihak ketiga untuk dikolaborasikan gitu ya. Di Bogor kita membangun platform digital. Ini untuk memfasilitasi anak-anak Gen Z, milenial untuk bisa menjual produk-produk kreatif mereka. Oke. Gitu. Jadi UMKM ini kan layernya macam-macam ya. Iya. Ada kerajinan, Iya, ada betul. kuliner, ada ya. industri kreatif, ada fashion, clothing, Iya. sepatu dan lain-lain. Jadi kita harus lakukan pemetaan seperti apa untuk menggarap masing-masing itu dengan cara yang pas. Oke, yang sudah dilakukan Pak, salah satunya seperti Bapak sampaikan tadi di Bogor itu dalam satu minggu ada tiga hari ya, di mana Iya. pakaian itu hasil dari Iya. UMKM. Bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi setelah kita pelajari, pemerintah kota itu, wali kota itu punya kewenangan, punya diskresi untuk meluncurkan berbagai kebijakan yang pro kepada pemberdayaan produk lokal Iya. tanpa melanggar aturan. Salah satunya adalah dari aturan berpakaian. Iya. Kita taati ada beberapa yang memang diwajibkan oleh pemerintah pusat seperti memakai pakaian dinas harian, Iya. gitu itu kami taati. Tetapi ada hari-hari di mana Boleh. kita minta seluruh ASN menggunakan pakaian itu. Hari Selasa kita dorong untuk menggunakan produk lokal. Nah, ini produk lokal ini yang kekinian. Iya. Jadi bisa sneakers, Iya, kemudian oh bisa gitu. juga hoodie, bisa topi, bisa t-shirt, polo shirt atau apapun. Nah, hari Kamisnya adalah hari Kamis Nyunda. Jadi Nyunda, pakai baju pakaian Sunda. tradisional khas Sunda. Oke. Ini pun memberikan dampak ya untuk para pengrajin lokal yang membuat ikat kepala Sunda, yang buat ornamen-ornamen khas Sunda. Itu hari Kamis. Nah, hari Jumatnya adalah batik dan etnik. Oh. Nah, ini lebih bisa spesifik masuk lagi di sini ya? batik Bogor, Iya, iya, bisa masuk di sini batik dari Nusantara, bisa masuk di sini yang sekarang kita dorong adalah eco fashion. Jadi seperti apa yang di print itu loh, eco Oh print ya. iya, di print ya, Di ya, print. Oke. Seperti itu. Nah, bisa dibayangkan pas 98 kota, 4 juta ASN seluruh Indonesia bergerak semua, maka akan tumbuhkan di Betul. masing-masing kota itu. Oke Pak, hal lain Pak, tadi saya dengar juga dari Bapak Cahyokumolo bahwa Pak Presiden juga menyampaikan bahwa akan dibuangnya eselon 3 dan 4 itu supaya lebih membuat masyarakat lebih cepat dalam kepengurusan hal-hal apapun. Tanggapan Bapak seperti apa? Memang ada fase-fasenya ya, kita mengalami tantangan untuk merapikan itu, tapi Iya. alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Yang penting adalah tidak ada pendapatan yang berkurang. Oke. Kemudian kita lakukan talent scouting, jadi mana yang bergeser menjadi fungsional, mana yang tetap di struktural. Kita harus punya sistem untuk memetakan itu. Jadi potensinya Oke. di mana? Kalau tidak punya database itu, maka kita akan kebingungan mana yang jadi fungsional, mana yang di struktural, mana yang bisa ikut open bidding gitu. Jadi Iya. kata kuncinya menurut saya adalah kita harus punya database, harus punya sistem talent scouting, pembinaan kepegawaian yang jelas. Ya, itu harus dimiliki juga oleh kota-kota yang lain itu Pak. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk menyesuaikan itu ya Pak? Nggak bisa cepat ya, saya Nggak bisa kira. cepat ya? Ya mungkin setahun 2 tahun ini Oke. kita akan fokus ke situ ya. Oke. Dan nanti juga otomatis akan ada seleksi alam saya kira. Iya, menyesuaikan jadi pimpinan kan kemudian bisa membaca. Iya. Ya mana yang bisa menyesuaikan dengan sistem baru, mana yang sudah old school gitu Iya. ya, yang jadul yang kelihatannya tidak bisa lagi, ya sudah. Penempatannya pun mempertimbangkan hal itu. Disesuaikan. Tentang Kota Bandar Lampung, Bapak mau bagaimana respon Bapak tentang Kota Bandar Lampung? Saya sudah beberapa kali di sini, tapi hari ini saya lihat ramai sekali. Iya. Ya, antusiasme dari warga Bandar Bandar Lampung. Lampung. Kemudian saya hitung-hitung, ada 74 kota yang datang. Datang. Saya sendiri dari Bogor bawa 68 lurah. Termasuk lurah ya, dan banyak camat. sekali, ada 3 bis gitu. Nah, kalau dihitung-hitung total-total bisa ada 3.000 orang masuk ke Bandar Lampung. Kalau belanja semua? Kalau semua belanja bisa dapat 4 miliar. Saya udah hitung-hitung ya. Gitu ya. Jajan di hotel, makan di restoran, beli oleh-oleh dan sebagainya. Ya. Oke. Makanya Apexi sekarang fokus untuk bisa merumuskan satu konsep di mana kalau kita adakan kegiatan itu maka akan ada dampaknya Oke. untuk percepatan ekonomi. Selain itu Pak, dalam Apexi tahun 2022 ini hal apa yang akan menjadi target ya Pak ya dalam obrolan para anggota Apexi ini sendiri Pak? Yang pertama menurut saya ini ada momentum ya. Ekonomi kita sudah mulai pulih, endemi akan kita masukin. Oke. Momentum kedua adalah kebijakan pusat. Bapak Presiden sekarang sedang mendorong
untuk penggunaan produk lokal. Oke, penggunaan produk lokal Iya, ya. produk lokal. Nah, artinya bukan saja produk lokal dalam arti pengadaan barang dan jasa yang besar-besar, tapi seperti yang saya sampaikan tadi ya, mempromosikan UMKM dan lain-lain, ini ada momentumnya di sini. Tinggal bagaimana kita menurunkannya menjadi aksi-aksi nyata di semua dinas. Dan yang ketiga adalah target kita agar seluruh pemerintah kota bisa merangkul semua potensi di kota yang ada. Kita libatkan pihak swasta, jangan terbentur pada CSR yang klasik ya dari perbankan. Ya, tapi mari kita bidik anak-anak muda yang nggak butuh, seringkali ya tidak butuh finansial gitu, tetapi mereka lebih bisa menyalurkan ekspresinya dan kreasinya. Baik. Apakah dengan adanya Apeksi ini Bapak yakin bisa menyamakan visi seperti disampaikan tadi pesan dari Pak Cahyokumolo? Silaturahim, komunikasi, dan satu visi. Kira-kira gimana sejauh ini Pak? 22 tahun Apeksi ini teman-teman sudah semakin biasa beradaptasi, membedakan mana urusan politik, mana urusan pekerjaan gitu ya. Jadi banyak hal yang menjadi agenda bersama. Ya, saya lihat kita semakin solid, semakin kuat, semakin semangat untuk saling berbagi. Jadi bukan maju sendiri, meninggalkan yang lain, tapi bersama-sama saling berbagi. 1 menit terakhir Pak, closing statementnya Pak, silakan untuk Apeksi. Saya sangat gembira, bahagia ada di Bandar Lampung. Ini adalah gambaran gairah ekonomi yang bangkit pasca pandemi. Dan ini kita dorong terus untuk menguatkan semangat kolaborasi, tidak saja di antara kota-kota Indonesia, tetapi juga antara kota Indonesia dengan anak muda, antara pemerintah kota dengan komunitas kreatif, dan antara pemerintah kota dengan semua stakeholders yang ada di kota-kota. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi. Itu periode sampai kapan tuh Pak? 2024. 2024. Makasih sekali lagi Pak ya. Makasih, sukses untuk Bapak, sukses untuk Bogor. Dan makasih. pemirsa, demikian obrolan saya Novi Baga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.